Newcastle United bakal menanyakan ketersediaan Calvin Phillips dan Conor Gallagher untuk didaratkan dengan status pinjaman di bursa musim panas ini. Spekulasi soal Gallagher yang bakal meninggalkan Chelsea lumayan menguat. Namun pasca kehadiran Mauricio Pochettino, ada kemungkinan sang pemain bakal memiliki kesempatan lebih untuk tampil. Di sisi lain, Calvin Phillips juga tak banyak mendapatkan kesempatan main di bawah Pep Guardiola. Meski dikaitkan bakal hengkang, dirinya siap bertahan guna membuktikan diri bersaing guna memperebutkan satu tempat di tim utama pada musim depan. Pada hari Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023, Newcastle resmi mengumumkan kedatangan gelandang baru mereka di St. James Park. The Magpies sukses mendatangkan Sandro Tonali dari AC Milan. Sang gelandang dikonfirmasi akan menekan kontrak berdurasi 5 tahun dan akan membela The Magpies hingga tahun 2028 mendatang. The Magpies membayar 70 juta euro untuk mendapatkan jasa sang pemain. AC Milan juga akan mendapatkan 10% dari penjualan Tonali jika suatu hari Newcastle memutuskan melepas sang gelandang ke klub lain. Arsenal dilaporkan ingin memboyong Aymeric Laporte dari Etihad Stadium. Menukil laporan Mundo Deportivo, Arsenal kini mengarahkan radar mereka ke Manchester City. Arsenal dikabarkan berencana merekrut Aymeric Laporte. Kans Arsenal mendapatkan Laporte cukup terbuka di musim panas ini. Laporte saat ini sudah tidak lagi menjadi pemain utama The Citizens. Itulah mengapa Laporte ingin segera cabut dari Etihad Stadium dan ia membuka diri untuk bekerja lagi bersama Mikel Arteta. Gelandang Manchester City, Bernardo Silva, dikabarkan mendapatkan tawaran gaji mewah senilai 17 miliar rupiah dari klub Arab Saudi, Al Hilal. Dilansir dari Daily Star, bintang Manchester City, Bernardo Silva, mendapat tawaran sebesar 930.000 euro atau 17 miliar rupiah per pekan dari salah satu klub di Saudi Pro League. Klub tersebut diduga adalah Al Hilal. Silva saat ini mendapatkan gaji sebesar 175.000 pound di Manchester. Oleh karena itu, tawaran besar dari Arab Saudi dapat membujuknya untuk bermain di Timur Tengah. Kiper legendaris Italia yaitu Gianluigi Buffon, dilaporkan akan gantung sepatu pada tahun ini meski ia masih memiliki kontrak setahun lagi bersama Parma. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, media kenamaan Italia itu memberitakan jika Buffon kini serius untuk mengambil keputusan pensiun sebagai pemain di usia 45 tahun. Buffon memilih untuk pensiun lantaran dirinya baru saja mengalami cedera di musim 2022-23 kemarin. Proses recovery cedera Buffon memakan waktu yang sangat lama dan ia pun tidak mau membebani klub dengan masalah kebugarannya. AC Milan akan memulai misi mereka untuk memboyong Samuel Chukwueze dari Villarreal. Rossoneri coba ajukan 20 juta euro dengan tambahan bonus. Laporan terbaru dari calciomercato.com, menyebut jika Samuel Chukwueze dipandang sebagai profil yang sempurna untuk meningkatkan level kualitas di sayap kanan. Sudah ada rincian yang diselesaikan terkait persyaratan kontrak pemain asal Nigeria itu tersebut. Bahkan AC Milan sudah merinci terkait gaji yang akan ia terima selama dalam kontraknya, dan berapa lama durasi kesepakatan akan terjalin. Borussia Dortmund tengah memonitor situasi pemain muda Real Madrid, Sergio Arribas, di jendela transfer musim panas. Raksasa Jerman tersebut kabarnya ingin memboyong Arribas ke Signal Iduna Park sebagai pengganti Jude Bellingham. Dilansir dari Madrid Universal, Die Borussen punya kesempatan mendaratkan Arribas dengan status pinjaman selama 2 musim sebagai bagian dari transfer Bellingham. Dilansir dari BV Bibas, manajemen Dortmund tak mau hanya meminjam Arribas. The Black and Yellow ingin membeli Arribas secara permanen karena tak mau menyia-nyiakan bakat sang pemain muda pada Real Madrid di masa depan. AC Milan dikabarkan sudah menjadikan Christian Pulisic sebagai target utama. Bahkan menurut laporan terbaru dari The Athletic, Rossoneri juga sudah mengajukan tawaran resmi senilai 14 juta euro. Sayang, Milan ternyata tidak berjuang sendiri. The Athletic juga melaporkan bahwa Olympique Lyon juga sudah mengajukan tawaran resmi. Dana yang mereka persiapkan juga jauh lebih besar, yakni 25 juta euro. Lyon sepertinya menjadi klub yang lebih berpeluang untuk mengamankan tanda tangan Pulisic. Pasalnya tawaran yang diajukan klub asal Prancis itu memang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Juan Cuadrado telah meninggalkan Juventus.
klub yang diperkuatnya sejak 2015. Kontrak Cuadrado bersama Juventus habis pada tanggal 30 Juni tahun 2023 kemarin. Sekarang, mantan pemain Fiorentina dan Chelsea itu berstatus free agent. Menurut kabar di Italia, tepatnya klub Turki Fenerbahce, bisa menjadi tujuan Cuadrado berikutnya. Jurnalis Italia, Alfredo Pedula, mengklaim bahwa Cuadrado sudah mulai mempertimbangkan untuk gabung dengan Fenerbahce musim panas ini. Chelsea menjadikan Dusan Vlahovic sebagai target utama. Sayang menurut laporan terbaru dari Football Italia, tawaran senilai 60 juta euro yang mereka ajukan langsung ditolak. Walau sudah menolak tawaran dari Chelsea, Juventus sama sekali tak menutup peluang untuk melepas Vlahovic, namun pihak klub baru akan melepas jika ada yang bersedia mengeluarkan dana paling tidak senilai yang mereka bayar kala merekrut sang pemain di Januari tahun 2022 lalu, yakni 81,6 juta euro. Manchester United dikabarkan tengah menjajaki potensi menawarkan Jadon Sancho kepada Tottenham Hotspur ditambah uang tunai untuk transfer Harry Kane. Laporan terbaru dari Sunday Express menunjukkan bahwa United mungkin akan melakukan upaya lain untuk mengamankan sang striker dengan memasukkan Jadon Sancho ke dalam bagian dari kesepakatan plus uang tunai. Dalam beberapa pekan terakhir, Tottenham telah dihubungkan dengan Sancho dan laporan tersebut mengklaim bahwa klub asal London Utara tersebut sedang memantau perkembangan seputar mantan bintang Borussia Dortmund tersebut. Manchester United dikabarkan akan bergerak untuk mendapatkan penjaga gawang Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut The Mirror, Manchester United telah mengidentifikasi pemain internasional Jerman itu sebagai target utama musim panas ini untuk menjadi penjaga gawang nomor 1 mereka yang baru. Laporan tersebut mengklaim bahwa pelatih kepala setan merah, Erik ten Hag, bertekad untuk mendatangkan kiper baru, dan Trapp dipandang sebagai alternatif yang lebih murah daripada Andre Onana dari Inter Milan. Jose Mourinho dikabarkan ingin mendatangkan bintang Paris Saint-Germain, Renato Sanches, ke klubnya pada musim panas tahun ini. Menurut Todo Fichajes, Jose Mourinho telah menginformasikan kepada para petinggi klub untuk memprioritaskan perekrutan pemain internasional Portugal dengan 32 caps itu. Ia ingin memperkuat lini tengahnya setelah kepergian Jorginho Wijnaldum dengan status pinjaman. Sanchez dikatakan berharap untuk pindah dari Paris Saint-Germain karena ia ingin mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Paris Saint-Germain dan Manchester United sedang bersaing ketat untuk mendapatkan penyerang Benfica, Gonçalo Ramos, di musim panas tahun ini. Dilansir dari Abola, Paris Saint-Germain tertarik untuk mendatangkan penyerang baru di musim panas setelah Lionel Messi meninggalkan klub. Sementara Victor Osimhen dari Napoli berada di puncak daftar keinginan mereka. Ramos dapat menjadi alternatif yang lebih hemat biaya. Sang pemain muda dikontrak oleh Benfica hingga musim 2025-26 dan memiliki nilai transfer sebesar 50 juta euro. Charles de Ketelaere menjalani musim pertama bersama AC Milan yang kurang memuaskan. Pemain asal Belgia tersebut bisa saja hengkang di musim panas ini. Menurut Libero, Atalanta tidak terpengaruh oleh musim debut yang buruk yang dialami Charles de Ketelaere setelah kedatangannya senilai 35 juta euro dari klub Brugge dan sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya. Rencana mereka adalah meminta AC Milan untuk memberikan kesepakatan peminjaman lebih dulu selama 1 musim penuh. AC Milan terus mengupayakan beberapa opsi untuk meningkatkan skuad, dan baru-baru Rossoneri menargetkan bek kanan Ivan Fresneda dari Real Valladolid. Beberapa kabar menyebut jika Milan menargetkan pemain berusia 18 tahun, Ivan Fresneda dari Real Valladolid, yang telah diincar oleh banyak klub, seperti Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona dan Juventus. Mereka mengutip Relevo yang mengklaim bahwa Milan sudah sangat dekat untuk menyetujui persyaratan pribadi dengan sang pemain. Manchester City sedang mempertimbangkan harga senilai 1,7 triliun rupiah untuk gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Menurut The Sun, Manchester City sedang mempertimbangkan pendekatan untuk mendatangkan Frenkie de Jong, yang sangat terkait dengan kepindahannya ke Manchester United pada musim panas lalu. Barcelona kemungkinan akan meminta 90 juta pound atau 1,7 triliun rupiah dari City berdasarkan pendekatan mereka untuk Rice. Meski demikian, masih belum diketahui apakah City bersedia untuk memenuhi tuntutan harga dari Barca terkait transfer de Jong.
Manchester United dilaporkan sudah mundur dari perburuan penyerang Atalanta, Rasmus Højlund. Kabar ini tentu jadi kesempatan buat Juventus menunjukkan minatnya kepada pemain asal Denmark itu. Calcio Mercato mengabarkan bahwa Atalanta baru mau melepas penyerang 20 tahun tersebut tak kurang dari 45 juta euro. Harga itu menjadi kendala untuk Manchester United. Mundurnya Manchester United secara langsung menghadirkan kesempatan besar buat Juventus yang memang sedang butuh sosok penyerang tajam. Atletico Madrid dikabarkan siap melepas Joao Felix pada jendela transfer musim panas ini. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh pakar transfer, Fabrizio Romano. Baru-baru ini santer dirumorkan bahwa Atletico akhirnya memutuskan untuk melepas Felix. Dengan demikian, besar kemungkinannya Los Colchoneros benar akan segera melepas Felix musim panas ini. Diketahui bahwa Paris Saint-Germain tertarik mengamankan jasa pemain 23 tahun asal Portugal tersebut. Dilansir dari Football Espana, PSG siap memboyong Felix ke Parc des Princes dengan biaya sebesar 50 juta euro. Sergio Ramos berpotensi untuk menyusul mantan rekan satu timnya di PSG yaitu Lionel Messi bermain di Inter Miami. Kabar ini sendiri dilansir dari Sport, di mana diketahui Inter Miami sedang melakukan negosiasi dengan pihak Ramos untuk bisa mengamankan mantan pemain PSG dan juga Real Madrid tersebut. Dari laporan yang sama diketahui juga apabila sang bek sebenarnya ingin bertahan di PSG. Akan tetapi pihak PSG rupanya memiliki keinginan lain dan tak memberikan ia kontrak baru sehingga Ramos pun akhirnya hengkang dari skuad PSG. Mantan pemain internasional Prancis, Florent Malouda, meyakini Kylian Mbappe akan bertahan bersama Paris Saint-Germain pada musim 2023-24 mendatang. Namun Malouda meyakini bahwa hanya masalah waktu bagi Mbappe untuk merapat ke Real Madrid. Masa depan Kylian Mbappe masih belum pasti karena pemain berusia 24 tahun itu masih memiliki 1 tahun lagi dalam kontraknya. Mbappe ingin menghormati tahun terakhirnya bersama Paris Saint-Germain. Namun, Real Madrid tetap mengintai dan mencari peluang untuk bisa mendatangkannya. Arsenal rupanya tertarik untuk mengamankan jasa dari Joao Cancelo dari Manchester City di bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari GiveMeSport, Arsenal mengincar Cancelo karena mereka ingin Cancelo untuk mengisi posisi bek kiri atau bek kanan mereka. Di sisi lain, bukan hanya Arsenal saja yang tertarik dengan jasa Cancelo. Karena saat ini, Bayern Munich memiliki potensi juga untuk membeli Cancelo. Terutama dengan adanya opsi pembelian alternatif setelah Bayern meminjam Cancelo musim kemarin. Dilansir Fabrizio Romano, Liverpool dilaporkan masih akan mendatangkan satu gelandang lagi di musim panas ini. The Reds dirumorkan akan mencoba mengangkut Romeo Lavia dari Southampton. Satu kendala Liverpool untuk mendapatkan jasa Lavia adalah harganya relatif cukup mahal. Southampton memang sudah terdegradasi ke Championship, namun mereka ogah memberikan diskon untuk transfer gelandang muda tersebut. Mereka menargetkan bayaran sebesar 50 juta pounds untuk sang gelandang.